Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan atau kita akan membahas tentang klasifikasi hukum. Ya, namun sebelum membahas klasifikasi hukum ada beberapa hal yang harus disampaikan dalam konsep klasifikasi hukum. Yang pertama adalah pengertian hukum. Yang kedua adalah sumber-sumber hukum, yang ketiga sistem hukum, yang keempat pembagian hukum, yang kelima lapangan-lapangan hukum. Nanti saya coba sebisa mungkin menjadikan pertemuan ketiga ini menjadi beberapa sesi dalam bentuk potongan-potongan video. Yang pertama adalah tentang pengertian hukum. Ya. Kalau kita berbicara pengertian hukum seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama yang lalu, para ahli itu berbeda-beda definisi hukumnya. Bahkan oleh Van Apeldoorn itu menyatakan bahwa tidak mungkin memberi suatu definisi tentang hukum karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum itu ada 1001 macam. Jadi karena banyaknya hubungan-hubungan anggota masyarakat itu, bagaimana pengaturannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak mungkin mendefinisikan hukum itu menjadi satu definisi saja. Kita saja berbeda kan definisi hukum misalnya. Kalau kita berbicara tentang SH, kebanyakan orang menyampaikannya tentang susah hidup. Itu tergantung perspektif. Ada juga yang menyampaikan bahwa SH itu senang hidup, ya kan? Tapi tergantung kita maunya mengarahkan ke susah hidup atau senang hidup, itu tergantung bagaimana sudut pandang kita tentang itu. Ya, lalu kemudian tentu harus ada pegangan dong. Kalau kita berbicara tentang definisi hukum, Utrecht pernah menyatakan dalam bukunya Pengantar Hukum, dalam Pengantar Hukum Indonesia itu mengemukakan definisi hukum. Saya bacakan. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk hidup. Ya, petunjuk-petunjuk hidup itu berisi perintah-perintah, berisi larangan-larangan yang mengatur tentang tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Nah, kalau kita baca satu persatu poin-poin yang dimaksud oleh Utrecht ini, dia menyatakan hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup, perintah-perintah yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Kalau nggak ditaati gimana? Kalau tidak ditaati, ya, atau Utrecht menyatakan di sini karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut berarti tidak ditaati, dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Dalam hal ini adalah negara. Karena kalau kita menggunakan kata-kata pemerintah ini secara baku, ya pemerintah itu kan kekuasaan eksekutif. Sedangkan yang memberikan sanksi itu sebenarnya adalah kekuasaan yudikatif. Yang memberikan putusan itu kan hakim. Hakim itu adalah kekuasaan yudikatif memberikan sanksi. Itu oleh Utrecht. Lalu kemudian, Utrecht ini orang Belanda ya. Lalu kemudian ada pendapat Muhammad Mukhtar Kusumaatmadja ya. Ya, mohon maaf, Mukhtar Kusumaatmadja. Dalam bukunya Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, dia mengatakan begini, hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah atau asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, yang tujuannya adalah memelihara ketertiban, yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai suatu kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini agak susah kita untuk menghafal definisi hukum menurut Mukhtar Kusumaatmadja. Tapi pada pokoknya begitulah. Lalu Van Vollenhoven juga pernah menyatakan bahwa hukum adalah gejala dalam pergaulan hidup. Tapi banyak sekali definisi-definisi hukum. Cuma dalam tulisan saya ini saya ada membuat dalam bentuk PowerPoint kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan
para ahli saya kumpulkan definisi-definisi tadi itu dapat disimpulkan beberapa unsur. Yang pertama adalah hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau ada manusia satu orang saja, lalu kemudian dia tinggal di hutan, ya seperti Tarzan itu, apakah hukum tidak berlaku pada dirinya? Wah, sebenarnya berlaku. Hukum apa? Hukum alam. Lah, hukum alam kan tidak diakui. Oh, belum tentu. Dalam hal-hal tertentu dianggap hukum alam itu ada. Ya tergantunglah penafsiran, termasuk istilah hukum karma yang sering kita dengar itu. Ada nggak benar-benar hukum karma itu? Ada. Secara apa itu? Secara filsafatnya. Hukum karma itu ada. Hukum alam gimana? Ada loh aliran hukum alam. Nanti teman-teman akan belajar pada mata kuliah filsafat hukum akan ada hukum alam di sana. Nah, jadi tidak hanya di pergaulan di masyarakat, tapi dari definisi-definisi para ahli ini, unsur-unsurnya adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kalau dia tidak bermasyarakat, hukum berlaku tidak pada dirinya? Oh, tetap berlaku. Ya, tapi ini unsur-unsur lah ya, nggak usah kita perdebatkan dulu. Ini hanya sisi kritis kita saja, mengkritisi tentang unsur-unsur yang disampaikan oleh para ahli. Karena kalau kita perdebatkan ini, nanti dia tidak masuk kepada unsur-unsur yang dimaksud gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, kalau dari definisi ini, badan-badan resmi yang berwajib, seperti contoh yang saya sampaikan. Saya pernah punya janji sama teman saya, nanti kalau seandainya tim tim yang saya idolakan menang dalam pertandingan sepak bola, satu kelas ini akan saya berikan hadiah makan bakso gratis, ya kan? Lalu kemudian kapan? 3 hari setelah pertandingan sepak bola itu. Lalu kemudian ternyata menang. Saya udah mengucapkan ini, nggak ada yang merekam, nggak ada yang memvideokan. Lalu kemudian yang lain menagih janji itu kepada saya. Pak, gimana Pak? Kan menang tim yang Bapak idolakan itu. Dan Bapak janji, kalau saya tidak membayar, apakah ada konsekuensi hukum? Sebagian bilang ada. Oh, berjanji. Oh, seperti orang politik ya, janji-janji politik. Ada konsekuensi hukumnya? Ada. Tapi kuat nggak? Nggak kuat. Kalau sanksi sosialnya ada nggak kira-kira? Oh, pasti ada. Apa sanksi sosial kalau seandainya saya tidak memberikan traktiran bakso itu? Sanksi sosialnya sederhana, Pak Alfi membohong, udah selesai. Tidak usah dengarkan Pak Alfi, karena Pak Alfi membohong. Itu sanksi sosial, bukan sanksi hukum. Nah, kesepakatan-kesepakatan yang antara individu dengan individu itu kan tidak dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sedangkan di sini dikatakan peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Tertolak juga, bisa tertolak. Ya, saya ngajak teman-teman untuk mengkritisi ini. Ini disampaikan unsurnya begini. Lalu kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Benar tidak peraturan itu bersifat memaksa? Iya, memaksa. Mengikat nggak? Iya, mengikat. Ya. Ada tidak peraturan yang sifatnya tidak memaksa? Ada. Aturannya dalam hal-hal tertentu, tapi tidak ada daya paksanya. Seolah-olah dipaksa, tapi nggak dipaksa. Apa contohnya? Contohnya anak-anak pengamen ya, atau pengemis. Orang pengemis sama tidak dengan pengamen? Tidak sama. Tidak bisa diberlakukan pasal yang sama dalam hal penertiban katakanlah pekat ya, penyakit masyarakat. Sama tidak orang pengamen dengan pengemis? Enggak sama. Berbeda itu. Bisa tidak kita memaksa orang pengamen? Enggak bisa. Artinya gimana? Hukum tidak mampu hadir di sana. Ada perda misalnya nomor 10 tahun 2008 di Kota Pekanbaru tentang tidak boleh kita memberikan bahasanya apa tuh? Infak, sedekah, sedekah. Memberikan uang secara cuma-cuma kepada orang-orang yang meminta di pinggir jalan.
Nggak boleh, ada sanksinya, ada. Memaksa enggak? Memaksa. Tapi kalau kita kasih, kira-kira kita diberi sanksi enggak? Ya enggak. Ada enggak pernah mendengar bahwa ada orang yang memberikan uang kepada anak-anak jalanan, lalu kemudian orang itu dipenjara? Ada enggak? Enggak ada. Tapi ada enggak aturan tentang itu? Ada. Peraturan itu bersifat memaksa, tapi tidak mampu mengakomodir itu secara utuh gitu ya. Lalu kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas. Ada sanksi yang tegas, ada sanksi yang tidak tegas, bahkan tidak jelas. Nah, kebetulan saya menyampaikan sedikit bahwa saya menulis disertasi saya tentang rekonstruksi konsep eksekusi. Jadi eksekusi itu memaksa, tapi ternyata banyak kasus-kasus yang tidak bisa dieksekusi. Karena apa? Karena bingung mau eksekusinya gimana. Tentang apa itu saya sedang menelitinya. Itu ya berkaitan tentang definisi hukum, pengertian hukum. Terlebih dari itu memang banyak hal yang perlu kita diskusikan. Lalu kemudian yang benar yang bagaimana, Pak? Nah, yang benar yang teman-teman bacalah nanti di banyak buku. Semakin banyak kita membaca buku definisi-definisi hukum, itu akan semakin memperkaya kita dalam hal pengetahuan untuk menyampaikan kepada siapa saja. Oh, hukum itu tidak hanya seperangkat aturan saja yang dibuat oleh lembaga resmi. Ada kok aturan antara kedua belah pihak. Apa contohnya? Perjanjian. Di mana pengaturannya? Pasal 13, 20 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua yang kita sampaikan itu tentu berasaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Mungkin itu sesi pertama tentang klasifikasi hukum. Dalam hal ini saya menjelaskan tentang pengertian hukum. Di sesi kedua nanti akan saya sampaikan tentang sumber-sumber hukum. Sampai jumpa, mohon maaf atas khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.